Siang Bu. Apa kabarnya, sehat? Sehat Bu, alhamdulillah. Baiklah, kepada Anda semua, tolong rapikan kursinya dan apabila ada sampah tolong dibuang ya Anda. Ya Bu. Baiklah, di kelas ini adakah yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Alhamdulillah, makanya hadir semua ya. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu hukum jual beli, dan di sini ada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Mawaris Bu. Ya, benar sekali. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang mawaris. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu mawaris? Nggak tahu Bu. Warisan Bu. Ya, betul. Mawaris itu ialah warisan. Nah, pengertiannya sendiri, mawaris itu berasal dari kata waris, yang berarti berpindahnya harta atau kepemilikan suatu benda dari orang yang meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya yang masih hidup. Dan ilmu yang mempelajari harta dan menyangkut waris ini dikenal juga dengan istilah faraid. Lalu bagaimana dengan dasar hukumnya? Dasar hukum waris itu sendiri terdapat dalam firman Allah, Quran Surah An-Nisa ayat 11. Baiklah, anak-anak semua ada yang bisa membacakan suratnya atau artinya saja? Jadi bisa Bu artinya. Ya, baiklah, kepada Ananda Nagi, boleh dibacakan artinya? Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, Allah mensyariatkan dan mewajibkan kepadamu tentang bagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian orang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperbolehkan setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu dan bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu dan bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Dan jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut telah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar utangnya tentang orang tuamu dan anak-anakmu. Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, baiklah, itulah tadi dasar hukum dari mawaris yang mana terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 11 yang itu sudah dibacakan oleh Ananda Nadi. Baiklah, dasar hukum yang kedua yaitu dari sabda Rasulullah SAW. Sabda Nabi-nya, saya membacakan artinya. Artinya saja Bu. Boleh? Kalau mau baca ini juga boleh. Al-Hiful Faroida bi ahliha fama tarokat faraidu fali aula rajulin jahari. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, berikanlah bagian-bagian warisan kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi ahli waris laki-laki yang paling dekat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baiklah, anak-anak semua, itulah dasar hukum yang mendasari dari mawaris itu sendiri, yang mana terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 11 dan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim. Lalu bagaimana dengan rukunnya? Rukun mawaris itu ada 3. Yang pertama, pewarisnya, yang mana pewaris ini adalah orang yang memiliki harta warisan yang telah meninggal dunia dan mewariskannya kepada ahli waris. Dan yang kedua itu adanya ahli waris. Ahli waris ini adalah orang yang dinyatakan memiliki hubungan nasab atau kekerabatan yang merupakan hubungan darah, hubungan akibat perkawinan, atau akibat memerdekakan budak atau hamba sahayanya. Dan yang terakhir ialah tirqah. Tirqah ini adalah seluruh harta peninggalan dari si mayat itu. Lalu bagaimana dengan syaratnya? Syaratnya yang pertama ialah pewaris ini benar-benar telah dinyatakan meninggal dunia dan ahli waris dalam keadaan hidup saat pewaris sudah meninggal dunia. Dan yang terakhir ialah harta tersebut dibagikan kepada ahli waris yang berhak setelah dikurangi biaya perawatannya, pengurusan jenazah, utang, dan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Lalu sebab mendapatkan warisan. Yang pertama, adanya hubungan nasab atau kekerabatan. Contohnya, misalnya kita anak dan ada seorang ayah. Misalnya kita meninggal, berarti kita ada hubungan ayah dan anak. Berarti itulah
yang mendapatkan warisan gitu. Yang kedua, hubungan perkawinan. Ada hubungan pernikahan. Misalnya seseorang dari keluarga yang berbeda lalu menikah, maka yang menikah itu bisa mendapatkan warisan dari setelah dia menikah gitu. Jadi adapun yang ketiga itu ialah wala. Ada yang tahu apa itu wala? Orang yang memerdekakan budaknya, Bu. Nah, bagaimana maksudnya dari wala itu? Majikannya memerdekakan budaknya. Jadi seorang majikan itu bisa memberikan warisannya kepada budaknya. Bukan seperti itu. Mungkin Anda semua akan keliru. Jadi baiklah, mungkin Ibu akan menjelaskannya. Ya, Bu. Kalau di sini maksudnya ialah, misalnya ada seorang majikan, dia memerdekakan budaknya. Dan apabila budaknya itu sudah merdeka, dan ketika budaknya meninggal dunia dan budaknya ini meninggalkan harta warisan gitu. Kan sebelumnya majikannya sudah memerdekakan dia, jadi majikannya ini berhak mendapatkan warisan dari si budak itu gitu. Nah, sudah memerdekakan budaknya gitu. Ya, Bu. Itulah yang disebut dengan wala. Lalu halangan waris. Selain sebab-sebab mendapatkan harta warisan, kita juga ada halangan yang tidak bisa mendapatkan warisan itu. Contohnya yang pertama ialah perbudakan. Seorang budak tidak dapat mendapatkan warisan dari majikannya karena budak itu sendiri adalah harta dari majikannya tersebut gitu. Jadi yang kedua itu membunuh. Membunuh di sini walaupun kita misalnya ada hubungan nasab atau kekerabatan, misalnya seperti ayah dan anak tadi. Kan harusnya kita bisa sebagai anak bisa mendapatkan harta warisan dari ayah kita. Tapi kalau kita membunuh ayah kita itu dengan sengaja, maka terputuslah hubungan itu dan tidak bisa menjadi itu membunuh itu bisa menjadi halangan waris bagi kita gitu. Jadi kita tidak bisa mendapatkan harta warisan dari ayah kita. Yang ketiga itu ialah perbedaan agama. Orang kafir tidak bisa mewarisi harta dari orang muslim, dan orang muslim juga tidak bisa mewarisi harta dari orang kafir. Dan yang ketiga itu yang keempat ialah murtad. Murtad itu ialah keluar dari agama Islam. Jadi walaupun dia awalnya Islam dan ayahnya orang tuanya Islam, tapi ketika dia sudah murtad maka dia tidak lagi mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Berarti, Bu, kalau dia pindah agama dari keluarganya, dia nggak bisa berhak lagi kan, Bu, mendapatkan warisan dari orang tuanya. Ya, betul sekali Ananda Nadi. Misalnya Ananda Nadi berasal dari keluarga yang Islami gitu kan. Terus Nadi tiba-tiba murtad nih. Nadi kalau dari agama Islam, padahal sebelumnya harusnya kan Nadi mendapatkan harta warisan itu. Tapi ketika Nadi sudah keluar dari agama Islam, maka Nadi tidak berhak lagi mendapatkan harta warisan dari orang tua Nadi. Ya, Bu. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu adalah ahli warisnya. Gitu. Sebenarnya ahli waris ini banyak sekali golongannya, banyak sekali. Misalnya dari laki-laki aja tuh sudah 15 orang gitu. Jadi tapi karena itu pembahasannya akan kita bahas minggu depan. Jadi di sini Ibu hanya akan membahas tentang 5 ahli waris yang wajib, yang pasti sudah mendapatkan harta warisannya gitu. Yang pertama yaitu ialah suami. Suami ini pasti gitu mendapatkan harta warisan gitu. Yang kedua ialah istrinya. Yang ketiga ayah, yang ketiga ibu, dan yang kelima ialah anak kandung, baik itu laki-laki maupun perempuan gitu. Jadi ahli waris yang 5 ini ialah ahli waris yang pasti dan tentu dapat harta warisannya tanpa halangan gitu, kecuali halangan waris tadi yang sempat membunuh, murtad atau yang lainnya. Mungkin inilah yang dapat disampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Sudah paham, Bu. Sudah paham, Bu. Karena sudah paham. Yakin sudah paham semuanya? Paham, Bu. Nah, coba sebutkan siapa 5 orang yang ahli waris itu yang pasti mendapatkan harta warisan. Pertama ada suami, Bu. Ya, kepada saudari Nadi coba ke depan. Oke, Bu. Yang pertama itu ada suami, Bu. Kemudian ada istri, ayah, ibu, dan anak kandung, baik itu perempuan maupun laki-laki, Bu. Ya, baik. Pintar sekali Nadi. Tepuk tangan untuk saudari Nadi. Baiklah, terima kasih anak ibu semuanya. Baiklah. Nah, mungkin berakhirlah pembelajaran kita pada siang pagi hari ini. Sebelumnya Ibu akan memberikan tugas kepada Anda, karena minggu depan kita akan membahas konsep tentang, kan ini sudah waris, jadi besok itu kita akan membahas tentang wasiat. Jadi Ibu minta kepada Anda semua untuk mencari konsep pengertian dari wasiat itu apa saja
yang ada di wasiat itu. Tolong Anda cari semuanya, tulis di rumah, dan minggu depan akan Ibu tanya untuk pembahasan lainnya. Dan waris ini mungkin akan Ibu tanya lagi kepada Anda siapa yang masih ingat tentang ahli waris ini. Iya, Bu. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Baiklah, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.